أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwatal kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan kita juga bersyukur kepadanya menjadi orang-orang yang dapat mensyukuri atas berbagai macam kenikmatan tersebut. Pada kesempatan malam hari ini akan kita kembali lanjutkan topik pembahasan dari kajian kita yang kita ambilkan dari salah satu tulisan karya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, hak anak yang perlu dipenuhi oleh seorang ayah dan ibu, atau dengan kata lain kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban orang tua terhadap anak. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan beberapa ayat dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya punya aturan, tidak boleh kita itu sembarangan karena kita makhluk. Kita ini diciptakan dan Allah Khalik, dan yang menciptakan itu mengetahui kemaslahatan atau hakikat kemaslahatan hidup hambanya. Adapun manusia tentunya dengan kemampuan masing-masing yang terdapat banyak keterbatasan. Dari situ banyak versi, artinya banyak versi bagaimana hidup ini, banyak cara, banyak jalan, banyak ide. Namun kita bersyukur kepada Allah kembali bahwa kalau kita mendalami, kalau kita mengkaji, menelaah apa yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam Al-Quran dan juga apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadisnya, bahwa aturan hidup yang paling tepat yaitu mengikuti aturan yang menciptakan, kan demikian. Hanya saja memang hati atau manusia itu kadang hidupnya didominasi oleh hawa nafsunya, oleh kemauannya. Dan kalau mengikuti kemauan maka tidak ada batasnya. Jadi mari kita sama-sama mengkaji, mempelajari apa yang para ulama bimbingkan. Semoga hal itu membuat ketenangan bagi kita, membuat berkualitas kehidupan kita dalam beragama, tidak hanya membanggakan
bahwa saya sudah kenal, saya sudah tahu Islam lama, karena amalan-amalan yang menjadi sebab akan membuka pintu jannah, yang menjadi sebab akan menjadi seorang sebagai penghuni surga, ya tentunya amalan yang berkualitas. Amalan-amalan yang berkualitas. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah pada paragraf bahwa qala ma'an al-amra jiddun wa laysa bil hazli, bahwa urusan agama itu sesungguhnya urusan yang serius. Urusan agama itu urusan yang serius, baik urusan terhadap diri kita masing-masing atau urusan kita mengurusi, misalnya kita sudah berkeluarga yang menjadi penanggung jawab dalam rumah tangga, kita bertanggung jawab terhadap istri kita, bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Itu urusannya serius. Jadi bukan katanya dan katanya, bukan hanya dengan sambalewa, bukan hanya sambil lalu, bukan hanya kalau ada kesempatan, tetapi urusannya serius. Dan bukan urusan yang di situ urusan yang mainan, dibuat mainan. Dan kita memohon kepada Allah bahwa kalau seorang itu sudah membiasakan untuk serius, bermakna serius ini kan juga tidak identik dengan orang itu kok sepanang terus, nggak pernah menampak senyum, ya bukan. Ya, kita hidup bermakna serius di sini betul-betul mengembalikan segala sesuatu kepada aturan. Nah, kalau tidak kita seriusi, kita tidak bisa. Dengan apa kita mengembalikan berbagai macam kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ibadah murni ataukah muamalah? Orang kan tidak akan lepas dari itu. Dengan apa kita bisa menjadikan ibadah kita, muamalah kita baik dan berkualitas? Ya dengan agama. Kalau tidak serius, seringkali menuai masalah. Qala alaihi salatu wassalam fil haditsil muttafaqi alaih, kata muallif dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan." Tidak ada seorang hamba pun, siapa dia, dari negara manapun, keturunan siapa dia, warna kulitnya hitam mau putih, siapapun hamba tadi, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanahkan, Allah Azza wa Jalla mengamanahkan, memberi tanggung jawab terhadap ra'iyah, ya ima rakyatnya. Kalau di tengah-tengah keluarga rakyat kita kan siapa? Ya istri kita kan gitu ya. Istri kita, anak kita, rakyat kecil kan gitu nggih. Kan begitu. Kita jadi pemimpin. Naam. Tidaklah seorang hamba siapapun dia yang Allah mengamanahkan sebuah tanggung jawab, falam yahudha binasihatin, lalu si hamba tadi tidak menjaganya dengan nasihat, ya, tidak menjaganya dengan nasihat. Istilah nasihat itu jangan sampai kita beranggapan nasihat itu kan diperlukan kalau sedang ada masalah. Wong baik-baik saja, lurus-lurus saja,
tidak ada kendala, ya kenapa kita harus ngomongi? Anak-anak itu baik, anak kelihatan ceria, kenapa di situ kita harus ngopeni, harus perhatian? Nah, disitulah kita harus mewaspadai, karena zaman-zaman kita, zaman-zaman yang disinyalir Nabi, dinyatakan Nabi, itu zaman-zaman yang di situ banyak imitasi, artinya banyak penipuan-penipuan, ya, banyak penipuan. Kadang sesuatu yang baik terlihat baik, ternyata di balik itu ada sesuatu yang ada maunya, ada modusnya, sehingga harus ada kewaspadaan. Bukan bermakna kita mempertanyakan, tetapi ada harus kewaspadaan. Mohon maaf nih, kadang-kadang orang tua itu pasrah. Nah, kalau anak saya sudah saya pondokkan, ya pasrah. Kalau ada sesuatu masalah, kadang kaget. Duh, saya aja nggak pernah ngajarkan seperti itu, kok anak saya bisa begitu? Ya ini mesti pondok yang ngajarkan. Ya sebentar dulu, pondok juga sama, nggak mungkin ngajarkan hal-hal yang jelek. Lalu dari mana anak itu mendapatkan? Ini membutuhkan, barakallahu fikum, adanya di situ kesamaan persepsi, ya, komunikasi, dikomunikasikan. Naudzubillah, sebagian orang tua malah mengkritisi. Saya punya pendapat, saya punya cara, pondok punya cara lain. Akhirnya nggak ketemu, anak saya yang bingung. Sebentar, ini yang bingung itu karena masalahnya orang tua punya keinginan menyerahkan anak ke pondok, terus juga ada kemauan-kemauan yang sifatnya di situ ingin merasa bahwa semua yang menjadi ide-idenya diterapkan pondok, atau bagaimana pondok dalam membuat sebuah aturan. Kata Nabi SAW, kalau seorang diberi tanggung jawab lalu dia tidak menjaganya dengan nasihat barakallahu fikum, bisa dengan mempraktekkan. Dengan apa? Mempraktekkan. Misal ya, sholat ya. Kita nyuruh anak sholat ke masjid, kita menyuruh anak sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bergegas. Kita sendiri kadang-kadang tidak menampakkan untuk sholat, kan demikian. Atau yang lain, hal-hal yang sifatnya kadang di situ anak gampang untuk meniru. Ya walhamdulillah sampai hari ini kadang anak-anak itu belum menanyakan atau menjawab. Artinya menjawab. Memang dulu Abi itu waktu kecil nggak seperti saya po. Kan seandainya kita mau jujur, kayaknya lebih parah ya dek atau nak, kan gitu ya. Alhamdulillah anak kita kan nggak pernah kurang ajar seperti itu ya. Dulu Abi waktu ngapa coba? Waktu usia-usia seperti saya kan begitu ya. Ya kayaknya lebih parah kalau kita ngomong gitu kan, ya bahaya. Ya dunia Abi dulu lain. Kamu kan sudah kenal ya. Masa-masa dulu kan pertentangan, mau belajar aja kadang-kadang nggak boleh sama orang tua ya. Baik. Jadi nasihat itu bukan kemudian orang tua mengatakan saya orang yang bukan kapasitasnya. Saya orang yang bukan kapasitasnya. Karena anak saya lebih pintar. Anak saya dia sangat kalau melihat suatu kejadian itu kritis misalnya, ya tidak harus kemudian mengatakan saya ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya monggo, dengan adanya suatu wadah, alhamdulillah ya, di berbagai macam tempat itu kan ada istilahnya ma'had, ada masjid, dibuka di situ taklim-taklim yang masya Allah. Ya anak-anak kita belajar, kita juga mencoba ikut belajar.
kita mencoba juga ikut belajar. Karena yang namanya belajar itu tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah terlambat. Semampu kita. Sisa umur yang ada pada kita, siapa tahu di sana ada kebiasaan-kebiasaan yang kita menganggapnya sudah bagus, ternyata ketika kita bijikan terhadap syariat yang kita pelajari belum ada apa-apanya. Kita kembali, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla mengamanahkan padanya tanggung jawab ra'iyah, rakyat yang harus diurusi, lalu dia tidak menjaganya dengan nasihat, illa lam yajid raihatal jannah, kecuali dia tidak akan menjumpai bau harumnya surga. Baunya saja dia tidak akan menjumpai, jangankan masuk, kan begitu. Qala wala syakka anna akbara khasaratin yakhsaruha al-mar'u, tidak diragukan bahwa kerugian yang paling besar yang dirasakan oleh seseorang, orang kan teori umumnya hidup itu kan antara rugi dengan untung, ngaten nggih? Kan tidak ada yang ketiganya nggih. Betul nggih? Kalau enggak untung ya rugi. Nggih mboten? Hidup itu kan ya begitu ya, urusan apapun kalau enggak untung ya rugi. Artinya ini orang yang normal, bahwa mesti ada gambaran apakah kita untung ataukah kita rugi. Kata penulis hafizahullah bahwa kerugian yang terbesar yang dirasakan oleh seseorang huwa, yaitu an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu. Orang itu kalau sudah berkeluarga, ada istri, ada anak, dirinya juga dipikirkan bahwa yang paling besar kerugiannya kalau sampai dia merugikan dirinya dan keluarganya. Kalau sampai tindakan dalam kehidupan itu berakibat membuat dirinya rugi dan juga kepada keluarganya. Artinya dia nyeret, gandeng. Ya kalau untuk dirinya sendiri mungkin orang mengatakan ya wis rugi-rugi sendiri kan begitu nih. Tapi ini gandeng. Keluarganya juga diikutkan rugi. Qala wal a'yadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Bukan di dunia sekarang. Makanya kadang-kadang orang tanya, untung iki apa to ngaji, kan gitu nggih. Untungnya itu apa dengan kita mengaji? Memang bisa menaikkan reputasi orang sehingga dihormati, diorangkan, dunianya gampang. Belum tentu. Makanya banyak kalau kita lihat sosok para ulama yang mumpuni, itu kadang-kadang dalam perkara-perkara tampilan duniawinya itu jauh sekali. Kalau kita mungkin bercerita itu seolah-olah mungkinkah, kan ngoten nggih? Mungkinkah itu bisa kita lakukan? Kadang ada seorang alim dikatakan dia buta, seorang alim dikatakan dia pincang, ya. Seorang alim dikatakan dia hitam badannya, seorang alim secara fisiknya nggak mungkin. Secara fisik itu tidak mungkin. Dari situ, fabarakallahu fikum, sesungguhnya justru kebalikannya. Artinya kita ini, mohon maaf nih, kalau kita bahasakan, mau geleleng, mau tampil menjadi orang yang kaya, yo nggak punya duit, mau tampil menjadi orang yang paling tampan, paling jelek, gitu. Lah,
Terus kira-kira untuk kemudian kita mendapatkan sesuatu yang menenteramkan diri kita, kita bisa bangkit, dan akhirat insya Allah sesuatu yang pasti, itu apa? Ya, ilmu. Karena Allah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Ilmu agama. Kalau ilmu selain agama tidak menjanjikan, ya, saling terjadi persaingan, menjatuhkan, ya, maka dengan ilmu agama insya Allah menjanjikan, barakallahu fikum, yang paling meyakinkan ialah kehidupan kita di alam akhirat nanti, ya tentunya dengan berbagai macam etika atau berbagai macam persyaratan yang ada. Bukan hanya sebagai mengaku, bukan pula hanya seorang dikatakan ingin diakui, tetapi juga dengan hal-hal yang berkaitan pembenahan, perbaikan kepada pribadi sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul merugi adalah mereka-mereka yang khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan keluarganya pada hari kiamat. Ya, seandainya kita itu boleh menengok dulu, kan ngaten nggih. Orang kan kadang-kadang tidak percaya. Apa iya kehidupan akhirat itu seperti itu. Artinya nengok dulu, kalau iya terus balik, kemudian nanti merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya kepada kebaikan. Karena kehidupan hanya sekali. Kita dikeluarkan dari perut ibu kita, kemudian kita hidup, kita ada, kita nampak di muka bumi, terus nanti juga berujung masuk perut lagi. Perut apa, Mas? Perut bumi, ya. Artinya kan kematian, ya. Dan itu tidak bisa terulang. Dulu kita ngapa, tidak akan bisa terulang. Tidak akan bisa terulang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, katakanlah sesungguhnya kerugian yang hakiki, kerugian yang sesungguhnya ialah orang-orang yang mereka merugikan diri sendiri dan juga keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingatlah, ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Merugi kita. Dulu kok tidak mudeng, tidak paham bahwa ibadah itu memang harus ada aturan. Dari mulai mungkin wudu, sholatnya, apapun ibadah-ibadah, puasa. Coba dulu ngaji, misal, kan ngaten nggih. Fa barakallahu fikum, sehingga marilah kita masing-masing introspeksi diri, seberapakah kesungguhan kita, seberapakah upaya kita dalam berbenah, baik terhadap diri sendiri dan juga kemudian untuk keselamatan keluarga. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita skor sementara untuk azan. Monggo, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali.
Kemudian kata muallif, qala wa su'u tarbiyati lahu atharun mudammirun 'alal abna'i wal walidain wa 'alal mujtama' bal wa 'alal awtan. Kemudian penulis juga mengingatkan bahwa jeleknya metode pendidikan, cara mendidik anak. Sebelum kita tahu banyak tentang agama, bahkan pada sebagian kita mungkin juga sudah tahu agama, dalam menerapkan cara mendidik anak, itu kan barakallahu fikum belum tentu ketika sudah belajar Allah berikan taufik sesuai dengan apa yang telah dia dapatkan. Dan sebelum seorang tahu tentang agama, mungkin menurutnya dengan metode masing-masing, cara masing-masing. Ada yang mungkin menganggap bahwa mendidik anak itu yang penting, alhamdulillah anak saya lahir normal, utuh, ada telinganya, matanya bisa melihat, kan nonton nggih, sehat, berkembang tumbuh besar. Sekarang sudah mulai usaha sendiri, nggak memberatkan orang tuanya, bahkan bisa ngasih hadiah. Sholat apa tidak? Wis sholat itu rasa dihitung, nggak usah diurusi, kan gitu nih. Nggak usah dipikirkan mau sholat apa tidak, pemikirannya seperti apa. Itu kadang orang dalam kondisi menerima. Saya terima seperti itu, nggak perlu macam-macam. Ada juga yang barakallahu fikum hanya mencukupkan yang penting sholat, hanya sholat 5 waktu. Dia mau seperti apa, yang penting menjaga sholat. Ada pula yang punya keinginan, yang penting anak saya hafal Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Fa barakallahu fikum, kita berbicara bahwa jeleknya sebuah pendidikan, itu punya dampak yang menghancurkan. Baik itu kembalinya kepada al-abna, kembalinya kepada anak, atau kepada kedua orang tua, atau kepada masyarakat, bahkan kepada suatu negara. Misal suatu negara terjadi metode pendidikan yang rusak, merusak akhlak, merusak kepribadian, merusak pemikiran. Ini bisa menghancurkan negara. Bukan hanya kepada keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan negara itu rusak. Gara-gara apa? Jeleknya bentuk sebuah tarbiyah pendidikan yang ada di suatu tempat. Qala al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian beliau menukil ucapan seorang alim, beliau seorang mufassir, ahli tafsir, seperti yang kita sering dengarkan tentang kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman, sebuah penafsiran yang dikemas dengan bentuk yang sangat mudah terhadap Al-Quranul Karim. Beliau juga mumpuni dalam perkara fikih dan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, beliau sudah wafat, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, qala ammal ihmalul aulad, adapun menterlantarkan anak-anak, membiarkan, tidak menghiraukan, tidak ada perhatian, qala fa dararuhu kabirun. Jadi orang tua semacam tidak punya kepekaan terhadap anak-anaknya, sehingga mereka membiarkan. Ada sampai dulu dalam menganalogikan, wong ayam saja ketika ditinggal kembali menelur induknya itu kan sudah bebas, bisa cari makanan sendiri.
Napa namanya? Kalau sudah mulai dipisah, ya disapih itu, ayam namanya apa? Kalau usia-usia begitu. Enggak ada nggih. Al-muhim nggih. Gampangannya katanya bisa hidup sendiri, enggak usah diurusi. Yaitu ayam. Ayam itu memang hewan dan Allah Subhanahu yang menjaminnya kan gitu. Kalau manusia kan ada dihadapkan dengan berbagai macam problem, pertemanan, ada pengaruh. Kadang bukan hanya dirinya tapi pengaruh luar. Misal anak tumbuh baik, orang tuanya baik, lugu, ketemu teman-temannya yang kurang baik, keikut, kan ngoten nggih? Kan demikian. Ini manusia yang punya berpikir dan tidak sedikit yang kemudian barakallahu fikum anak-anak karena mungkin tekanan, kurang komunikasinya orang tua lebih nyaman tinggal bersama yang lain. Nggih mboten? Kadang anak itu lebih nyaman dengan komunitasnya, nyaman dengan siapa yang bersama mereka. Wah, Abi nggak ngurusi saya, Umi juga begitu. Kan begitu. Lepas mereka, naudzubillah. Kalau sampai mereka lepas, nggih. Terlebih ketika mereka sudah mulai dewasa, tidak boleh kamu itu sudah mondok lama begitu sholat aja masih disuruh. Kan ngaten nggih? Tetap kita ketuk, ya. Tetap kadang-kadang kita pegang kakinya, kita bicara bangun sholat. Walaupun sudah bujang misalnya, justru membutuhkan kepada kedekatan. Terus gerang bujang masih disuruh lagi kan gitu ya. Tambah si anak tadi kejengkelannya. Ya. Sana pergi sana kalau emang nggak mau diurus. Ya sudah, Bi, tak pergi kan gitu. Na'udzubillah kalau sampai kita kehilangan ya. Fa ikhwatul kiram barakallahu fikum, membiarkan, menterlantarkan anak-anak itu dorornya besar. Dorornya besar, bahayanya itu besar. Qala wa khataruhu khatirun. Dan juga barakallahu fikum ancaman daripada bahayanya itu juga besar. Tsumma qala ara'aita law kana laka bustanun. Lalu beliau memberikan penggambaran. Kita diajak untuk melihat suatu kejadian yang di situ bisa kita jadikan pelajaran. Begitu para ulama kadang-kadang menggambarkan kehidupan. Ada suatu muhadharah besar seorang alim ketika diundang di sebuah universitas ya, di Madinah, diundang di situ ada pakar-pakar mahasiswa-mahasiswa yang mumpuni. Ketika diminta untuk bicara, berpikir panjang, ini kira-kira kalau saya bicara di situ ada orang-orang tua di situ, yaitu orang tuanya, apa ya? Akhirnya berbicara suatu judul masalah bagaimana ayam itu mengasuh anak-anaknya. Diceritakan, pernah saya pelihara ayam, kemudian ketika menetas turun dari kandangnya, ada seekor dari anaknya itu pengen naik. Tapi di situ dia bingung karena tangganya panjang. Itu mungkin kalau yang sudah punya sayap kan terbang nggih. Ini masih kecil-kecil. Si induk membiarkan mencoba si anak ini bagaimana, ya, anak ayam tadi bagaimana supaya dia berusaha. Ternyata subhanallah loncat sini sampai juga ke kandangnya. Artinya apa? Yang menjadi kesimpulan si induk menunggu perhatiannya. Dengan kata ini, kalau sampai si anak tadi sudah tidak mampu, baru mau ditolong, kan gitu ya gambarannya. Nah, di sini gambaran kata beliau, bagaimana ketika Anda melihat ada sebuah kebun. Ini gambaran. Nah, gambaran ya insya Allah semua kita bisa melihat tentang kejadiannya. Seorang punya kebun, kemudian fannammaitahu, lalu seorang berusaha untuk di situ menanaminya hatta istatammat asjaruh. Ya. Ada kebun ditanami,
Ya, baik tanaman yang sifatnya panjang tahunan atau tanaman-tanaman yang pendek. Ya mau ditanam cabai, mau ditanam tomat, atau ditanam mungkin kalau kita katakan padi dan seterusnya. Tanaman-tanaman yang imma di situ panjang tahunan atau yang pendek. Kemudian barakallahu fikum, tanaman tadi diharapkan dengan tumbuh baik. Kan begitu nggih? Kan tidak ada nggih ceritanya orang itu nanam wis sak karepe, nek arep urip ya urip, kan gitu nggih. Nggih mboten. Itu lak rumput nggih. Itu rumput yang dikatakan sebagai hama bahkan, atau dia dikatakan sebagai gulma kalau seperti padi ada rumput di sebelahnya. Dulu waktu saya pertama di Jogja, itu kan sebelah arah timur itu kan orang-orang kampung nanam padi. Sebagian mereka nginjak-injak sawah. Yang punya sawah mengeluhkan itu loh anak-anak. Dikira sama anak-anak rumput dicabuti, tidak paham kalau itu padi. Nggih. Kadang seperti itu namanya anak. Membutuhkan untuk kemudian kita itu padi, nah itu ditanam, itu bukan rumput. Nggih. Kemudian kata beliau rahimahullah, kamu tanami kebun itu yang berharap dengan itu tumbuh tanaman pohonnya bagus. Tsumma qala wa aina'at thimaruh, dan kamu harapkan bagus pula hasilnya. Kan ngoten nggih. Orang itu kalau nanam tanaman yang usianya pendek maupun yang panjang, kan harapannya apa? Cukup tumbuh pohon saja, kecuali kalau memang yang diharapkan pohonnya. Nggih mboten? Contohnya apa? Yang diharapkan pohonnya saja. Ya sono keling kan nonton nggih. Atau mahoni. Saya itu pernah waktu di rumah mau masang, ada saudara kita ngasih napa nggih namanya nggih? Sepatu yang dipakai untuk nanjapkan di paling atas under rumah itu. Kan ada sepatunya nggih. Napa namanya niku? Nggih. Bahannya dari kayu nangka. Kan ketika terlalu lebar, saya serviskan, ada tukang lisu, diserut, disekap, itu kan baunya masih keluar enak, wangi. Ditanya ini tahun berapa? Ngapunten Mbah niki enten ingkang maringi kan ngoten. Ada yang memberi nih Mbah. Terus beliau ngomong, ora elok nek wong gawe omah iku bahan dasarnya katanya sono karena tidak ada buahnya. Lo nggih mikir, apa ya sebabnya kan ngoten nggih. Ternyata memang sono itu kalau belum sampai napa nggih namine? Galih. Itu kan yang putih habis dimakan apa? Ya teter atau bubuk. Mungkin itulah gambarannya. Pengennya waktu panjang. Nggih. Kita kembali nggih. Jadi kita ada kebun, ditanam pohon-pohon yang harapannya hidup dan yang diharapkan kan buah. Ya nanam pepaya berbuah, jambu ya berbuah dan seterusnya. Wa aina'at thimaruh wa tazakhrafat zuru'uhu wa auzaruh atau wa azharuh. Dan juga barakallahu fikum, dengan itu pula kita mengharap menjadi rindang, ya, menjadi indah, ya, artinya menghasilkan baik itu tanamannya maupun hasilnya, ya, bunganya, buah-buahnya, kan begitu indah. Ya, kalau bunga kadang juga begitu. Tsumma ahmaltahu falam tahfadhu, sudah mulai berkembang, sudah bagus, sudah mulai berbuah, kok tiba-tiba kamu biarkan, tidak kamu urusi, kamu tidak menjaganya. Walam tasqihi, tidak kamu sirami, padahal ini sudah payah-payahnya diolah tanahnya, dikasih pupuk supaya bagus. Kok tiba-tiba setelah muncul di situ mungkin buahnya, setelah muncul di situ kembangnya dan bagus, harapannya menghasilkan sesuatu, ditinggalkan, tidak pernah disirami. Walam tunaqqihi minal afat,
di samping tidak pernah disirami, juga tidak pernah di situ disiangi, ya, dicabuti. Kalau sawah, ya di situ ada jenis tanaman yang juga bareng-bareng hidup. Ya, mungkin bahasanya dengan nampung ya, ada gulma, rumput-rumput yang ikut muncul di situ karena terkena pupuk, sehingga orang kadang mencabuti. Atau kita mungkin ada pot, kemudian di situ pula di sekitarnya banyak rumput-rumput yang harus kita cabuti, dan seterusnya. Tsumma qala wa tu'iddahu linnumu fi kullil awqat. Padahal kamu mengharap bahwa pohon tadi harapannya setiap tahun, setiap waktu itu berbuah. Itu pohon supaya berbuah. Alaysa hada min a'zamil jahli wal humki, kata beliau, bukankah orang yang punya usaha seperti itu, buka kebun, ditanami buah-buahan, sudah disiapkan betapa luar biasa biaya yang ada, sudah mulai bagus, kok tiba-tiba dibiarkan, tidak pernah disirami, tidak pernah dibersihkan dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengurangi kualitas atau mematikan pohon tadi. Ya, benalunya, penyakitnya. Bukankah ini dikatakan termasuk sebesar-besar kejahilan dan sebesar-besar kebodohan yang dilakukan orang tersebut? Qala fa kaifa tuhmilu auladak? Lalu bagaimana kalau itu kamu terapkan pada dirimu, kamu biarkan anakmu? Kamu biarkan anakmu, kata muallif, alladzina hum fildatu kabidik wa thamratu fuadik. Sering kita mendengar bahasa bahwa yang namanya anak itu kan buah hati. Kan ngaten nggih? Siapapun dia. Dua kalimat, fildatu kabidik dan thamratu fuadik, itu kan buah hati kita. Buah hati kita. Sebagian orang, pasangan suami istri, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu tidak dikaruniai anak. Sampai kadang-kadang meninggal juga tidak dikaruniai anak. Padahal umumnya orang menikah tujuannya apa, Mas? Punya anak, kan nggih? Orang namanya menikah kan pengen punya anak. Gak mungkin pengen senang-senang aja. Seperti manten baru terus gitu yang nggak punya anak, kan tetap harapannya punya anak gitu. Kemudian bagaimana kalau kok seorang sudah punya anak, ya, dididik, diajari, tiba-tiba kemudian dia lepas begitu saja tanpa ada perhatian? Mungkin gara-gara satu masalah, diusir, dikeluarkan, tidak nyaman dia dengan anaknya. Kamu itu kalau pulang mendingan di pondok sana loh, ganggu kan gitu ya. Na'udzubillah. Tetap namanya anak, ya. Senakal-nakalnya anak, ya, sepolah-polahnya anak, tetap itu anak kita yang dikatakan sebagai buah hati. Ya, tetap itu kita pegang. Yang mau ngakui siapa kalau ada anak nakal dari keluarga kita? Yang siap untuk mengakui siapa? Ya kita sendiri kan, ya. Siapa lagi? Kalau bukan si anak itu kemudian bernaung di bawah naungan ayah dan ibunya. Makanya dikatakan al-ummu, seorang ibu dikatakan al-um karena induk. Ya. Al-um itu induk. Makanya seorang ibu itu hendaknya lapang dada. Lapang dada. Menerima berbagai macam keluhan, obrolan. Kadang dalam keluarga itu ada anak-anak yang tidak bisa ngobrol dengan abinya. Ya. Tapi alhamdulillah dia bisa ngobrol buka lebar lancar dengan uminya. Walhamdulillah. Yang repot kalau dua-duanya buntu, tutup, nggak ada komunikasi. Gimana anakmu? Anakmu piye? Anakku barang kok gitu kan nggih. Setiap ada masalah anakmu kan gitu ya. Itu juga anakmu juga kan begitu. Nggak ada obrolan sama sekali, tiba-tiba ke sana, tiba-tiba nggak tahu kemana. Sang ibu, sang ayah tidak tahu sama sekali. Melepas, membiarkan, ihmal. Yaitu membiarkan tanpa ada suatu pantauan. Fa kaifa tuhmilu auladak alladziina hum fildatu kabidik wa thamratu fuadik. Dan juga dikatakan nuskhatu ruhik. Nuskhatu ruhik,
sebuah gambaran bahwa itu belahan jiwa. Belahan apa? Jiwa. Itu nuskhah, seperti catatan, itu lembaran yang kamu, napa nggak istilahnya? Kalau dulu kan menyadur nggak? Memindah, ini ada buku dipindah. Sama. Kita berpasangan dengan istri kita, kemudian melahirkan anak. Kan berpindah ya. Berpindah itu bisanya mungkin mukanya persis ibunya, walhamdulillah kan nggih. Kadang-kadang mukanya persis bapaknya. Walaupun kadang-kadang tidak ada persis dua-duanya. Jangan sampai dikatakan abimu ganteng, umimu ayu cantik, kok kamu seperti itu? Kamu tuh anaknya siapa? Ya anak abi dan umi lah kan. Kita harus lebih siap mengakui, kamu tuh siapa sih, nggak mirip sama sekali dengan abi dengan umi. Lah terus saya nanya siapa bi? Saya nanya siapa mi? Kalau bapak ibunya nggak siap. Dan ini kadang-kadang terjadi. Orang tua melihat fisik si anak dalam kondisi berbeda jauh dengan abi dan uminya, tidak siap. Misalnya kita mendapatkan anak lahir dalam kondisi jelek, kita lebih nggak siap kadang-kadang. Ini monggo, artinya satu kehidupan, terjemahan yang ada dalam kehidupan. Wong itu anak kandung kita, wong itu anak kandung kita. Kenapa kita kok tidak siap? Kenapa kok kita tidak siap? Naam. Kemudian dikatakan bahwa dia merupakan belahan jiwa. Juga wal qaimuna maqamak hayyan wa mayyitan. Bahkan suatu saat si anak tadi, misal ya, dalam keluarga itu ada anak 4, 5. Kadang sebagian anak yang cacat, sebagian anak yang kalau kita itu mungkin membawanya kita merasa malu. Terjadi dalam keluarga. Ditinggal si anak itu kalau kita bepergian. Ngapa sih kalau ditinggal? Bikin malu aja dia, kan ngoten nggih? Bikin malu saja dia. Karena cacatnya, karena kekurangannya. Ketika besar, si anak-anak yang normal tadi, anak-anak yang diharapkan oleh bapak ibunya untuk bisa berbakti, ternyata ketika sudah tua masing-masing sibuk dengan urusannya. Kok nggak pulang Nabi? Saya di sana, saya di sini. Justru si anak yang dulu tidak diharapkan menjadi yang paling berbakti. Apa kita tidak nangis kalau seperti itu? Nggih. Dulu kita merasa menghinakan, menyanyiakan, justru dia orang yang paling berbakti. Suatu saat kata beliau rahimahullah, wal qaimun maqamak. Suatu saat si anak tadi justru yang akan menggantikan kedudukanmu. Nggih mboten. Saat kita sakit, istri kita bermana ibu sang anak tadi pengen kemana, kita tidak mampu, siapa yang akan menemani, siapa yang akan mengurusi? Justru satu saat dialah yang barakallahu fikum akan menggantikan posisi kedudukanmu, baik ketika kamu masih hidup wahai para orang tua, atau ketika orang tua dua-duanya sudah meninggal, atau kedua-duanya sudah meninggal. Maka dikatakan hayyan wa mayyitan, al-qaimuna maqamak. Si anak tadi yang akan menggantikan posisi kita. Bermakna posisi juga bukan sebagai keharusan. Misal nggih, nek anake gampangannya nggih orang tuanya ustaz, anaknya harus ustaz. Ini kan kadang-kadang juga menjadi sebuah pembulian yang membuat anak-anak itu kadang-kadang minder. Wah, anak ustaz kok nakal pol kan gitu nggih. Jangan sampai terucap seperti itu, ya. Ya anaknya ustaz juga manusia nggih. Tetap manusia. Kadang anak-anak merasa barakallahu fikum terpukul dengan seperti itu. Terpukul dengan seperti itu. Naam. Atau kadang-kadang menyalahkan ustadznya. Ustadz tuh anak nakal kabeh ki piye kan gitu. Berarti udah ustadz. Tidak juga. Tidak juga. Barakallahu fikum, si anak itu satu saat akan menempati, memposisikan dan menggantikan kedudukan orang tua. Saat si orang tua masih hidup atau ketika sudah meninggal. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuk. Bahkan andai kata anak itu bahagia, anak itu baik, juga akan menjadi sempurna pula kebahagiaan orang tuanya. Kan ngoten nggih? Kalau anaknya itu baik, anak-anaknya dalam kondisi mereka itu bahagia,
bukankah orang tua juga ikut bahagia? Kan mboten enten ceritane nggih, tidak ada ceritanya. Misal nggih, orang tuanya belajar, orang tuanya punya usaha, terus anaknya mulai belajar juga. Anaknya juga mulai pintar usaha. Nah, kamu jangan nyaingi abi. Kan ceritanya kan nggih. Usaha abi itu masih begini, kamu jangan saingi kan ngoten. Kamu kok belajarnya rajin banget? Kamu jangan nyaingi. Nanti abi jadwal pelajarannya habis, kamu ambil. Kan tidak, justru Masya Allah kita dorong, ya. Kita motivasi. Maka dikatakan kebaikan, kebahagiaan anak itu juga menjadi penyempurna kebahagiaan orang tuanya. Wa bifalahihim wa najahihim, dan juga dengan kesuksesan mereka, kesuksesan anak-anak, dan juga barakallahu fikum dengan keselamatan anak-anak, tudriku bihi khairan katsira. Anak-anak dalam kondisi sukses, anak-anak dalam kondisi selamat, dengan begitu barakallahu fikum menjadi sebab seorang mendapatkan, menjumpai kebaikan yang cukup banyak, ya. Yang kadang tidak disangka-sangka. Istilah kebaikan itu kan juga tidak hanya diukur dengan harta, ya. Namanya kebaikan itu tidak murni diukur dengan harta. Tidak diukur dengan harta. Tetapi kebaikan yang cukup banyak kalau si anak tadi, mereka adalah anak-anak yang dikatakan sukses dan selamat. Sukses dan selamat. Kemudian kata muallif atau kata Syekh Sa'id rahimahullah, "Wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kecuali orang-orang yang berakal. Dilanjut, Ustaz Yusuf, napa? Cekap? Baik. Kita ambil judul besar nggih sebagai kelanjutan insyaallah pertemuan berikutnya. Kita masuk pada bab baru, at-tafsilu fi masailil huquq. Kita masuk bab baru, rincian dalam masalah yang berkaitan dengan hak, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anak. Hak yang harus kita penuhi. Rinciannya adalah qala fa ba'da alladhi taqaddam yasukuna al-maqamu ila al-kalami anil tafsili fi masailil huquq. Setelah pendahuluan yang kita lewati tadi, setelah beberapa pendahuluan yang telah kita lampaui, maka pembahasan sekarang kita mengarah kepada merinci. Kalau kemarin kan digambarkan hak-hak bersifat umum. Sekarang pembicaraannya, pembahasannya mengarah kepada rincian dalam masalah hukuk. Rinciannya apa saja? Qala fa'aqulu, maka saya katakan, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, yang pertama, al-awladu ni'matun uzma wa minhatun kubra. Pertama kata beliau, ketahui bahwa keberadaan anak itu kalau sudah lahir di tengah-tengah kita, itu merupakan kenikmatan yang agung, nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan apapun dia. Ada sebagian orang tua, subhanallah, kadang-kadang saya pribadi itu iri, ya. Ada anak dari mulai sejak bayi sampai sekarang usia mungkin sudah 6 tahun, 7 tahun, itu sampai menghabiskan hartanya, menghabiskan waktunya. Karena apa? Sakit yang luar biasa. Tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, hanya dalam gendongan. Kemudian sekian banyak perlakuan operasi yang itu bukan memperpanjang kehidupan, tetapi sebuah usaha agar si anak itu bisa selamat. Sampai hari ini, sampai hartanya semua habis, Allah uji dengan si anak tadi. Coba kalau kita tidak belajar,
Apa yang kita katakan? Goro-goro anak ini dunia hilang, habis harta kita. Kan ngoten nggih. Lah terus diapakan? Mau dipites, ya? Mau diinjak supaya mati. Ya. Itu kalau tidak dengan agama, mungkin kita akan berpikir lain. Kata beliau bahwa aulad nikmatun uzma. Anak itu satu kenikmatan yang agung. Wa mihnatun kubra. Dan karunia Allah yang besar. Yajibu syukruha. Yang wajib kita mensyukurinya. Wa antaquma bihuquqiha. Dan barakallahu fikum, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah, dan kita wajib mensyukurinya, maka kita pun patut dan sepantasnya untuk memberikan hak-hak mereka. Wa huququhum, dan hak-hak mereka adalah tanqasimu ila qismain. Hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak dibagi oleh beliau dengan dua judul besar. Awalan, huququn qabla al-wujud. Hak anak yang diberikan oleh orang tua kepada mereka sebelum lahir, sebelum anak itu ada. Bimakna qabla al-wiladah. Artinya sebelum lahir itu apa yang kita berikan? Apa yang telah kita berikan? Mungkin mboten nyambung nggih. Nyambung mboten? Jadi istilahnya kalau kita memberikan hak itu kan ketika sudah ada. Ini sebelum lahir kita hendaknya sudah berpikir memberikan. Tsaniyan huququn ba'dal wujud wa dhuhur fid dunya. Yang kedua, hak setelah mereka itu ada, hak setelah mereka muncul nampak di dunia. Baik. Ini bukan menjadi penasaran, bukan ya? Waktu ngoten nggih. Jadi di antaranya adalah seperti yang mungkin disadurkan oleh Syekh dalam perihal tentang hak ini. Sebagai gambaran mungkin kita nukilkan sedikit. Berkata Abul Aswad Ad-Du'ali Libani. Ini nanti insyaallah akan kita lewati. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang alim, berkata kepada putranya, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran." Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, sungguh aku itu telah berbuat baik kepada kalian di waktu kalian masih kecil dan juga ketika kalian sudah dewasa. Wa qabla an tuladu, bahkan aku telah berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir. Kan bingung si anak ya. Gimana sih kok Abi sudah pernah berbuat baik dengan saya sebelum lahir? Qalu, maka anak-anak bertanya, "Kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Wahai ayah, tadi kamu katakan waktu kecil ayah berbuat baik kepada saya, kepada kami. Waktu besar juga begitu. Sebelum lahir pun ayah sudah berbuat baik. Si anak bertanya, bagaimana wahai ayahandaku, Anda berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Qala ikhtartu lakum minal ummahat. Bentuk kebaikanku aku pilihkan untuk kalian seorang ibu. Artinya apa? Sebelum menikah milih siapa yang akan menjadi ibunya anak-anak. Berarti kita terlambat kan nggih? Mau mundur atau maju? Kalau maju katanya saya Yusuf buka cabang. Baik. Insyaallah tidak ada kata terlambat. Perbaikan kan nggih. Ya itu diopenilah. Ya, penyesalan berdua, misalnya ada sesuatu yang dulu yang kurang baik ya, disesali berdua, jangan sebelah. Ya, kok Mas aja yang nyesel, enggak nyesel dengan saya apa? Kan gitu nggih. Jadi kata anak-anaknya, kata anak-anak Abul Aswad Ad-Du'ali, bagaimana? Kok sebelum kami lahir sudah berbuat baik? Aku pilihkan untuk kalian seorang ibu, man la tasubbu nabiha, yaitu seorang ibu. Di situ kalian tidak menjadikan
padanya celah untuk mencelanya. Aku pilihkan seorang ibu yang kalian tidak menjadikan karenanya kalian mencela dia. Gimana mau mencela wong ibunya baik? Kan nonton nggih? Ya, hanya saja kadang-kadang anak kita itu walaupun ibunya baik kadang-kadang juga mencela kan gitu. Ibu ini pelit, masih sangu cuma seperti ini kan gitu ya. Ya, kita harus sabari ya. Kadang kita perlu mengajari kepada anak. Itu di antara cuplikan yang insya Allah mungkin pada pembahasan rincian. Barakallahu fikum ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ada penyampaian penuturan dari saya pribadi yang kurang tepat, bahasa yang kurang baik, mohon maaf. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.